Ikhwani fillah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema dan materi yang menjadi topik pembahasan pada pertemuan ini, insyaallah bila ada waktu kita akan jadikan dua tema pembahasan. Yang pertama adalah bedah buku meluruskan sejarah Wahabi, karangan kami sendiri. Yang kedua, insyaallah bila ada waktu nanti, yaitu kita akan mengangkat tema tentang kaidah-kaidah seputar fikih. Adapun tema yang pertama, yaitu bedah buku meluruskan sejarah Wahabi. Mendengar kata Wahabi kayaknya sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena istilah tersebut adalah istilah yang sangat masyhur di masyarakat dan sangat masyhur mungkin secara khusus di tempat anda. Hanya masalahnya, orang awam, masyarakat biasa, tatkala mereka mendengar kata Wahabi, maka pertama kali yang terbayang dalam pikirannya, Wahabi adalah suatu aliran yang sangat seram, lebih seram daripada hantu. Dalam benak mereka, Wahabi adalah kelompok sesat baru yang ekstrim, radikal, sangat menyeramkan. Mereka adalah kelompok program baru, kelompok orang kafir yang diprogram oleh orang-orang kafir untuk merusak Islam dari dalam. Dibiayai sama orang-orang kafir Zionis. Mereka suka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka tidak mencintai Nabi, tidak salawat kepada Nabi SAW, tidak mencintai para wali, melarang ziarah kubur dan sebagainya. Mereka adalah dalam dari aksi-aksi terorisme, pengeboman yang ada. Ini mungkin sebagian bayangan-bayangan di benak dan pikiran banyak orang. Mungkin saya akan memberikan beberapa contoh bahwa demikianlah penilaian kebanyakan orang. Kasus yang pertama, ada seorang tokoh pembimbing haji pernah mengatakan kepada para jemaah yang akan berangkat ibadah haji ke Baitullahil Haram, Makkah. Sang kiai, sang pembimbing mengatakan kepada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau sudah sampai sana, awas, hati-hati, jangan sampai mendengarkan pengajian-pengajian yang di sana. Atau kalau mau kerja di sana, TKI atau TKW, jangan sampai kemudian mendengarkan pengajian-pengajian di sana, atau membaca buku-buku yang dibagikan di sana, karena mereka itu adalah Wahabi. Orang yang nggak ngerti, oh ya Pak, manggil-manggil aja. Nggak ngerti Wahabi itu apa? Yang penting pokoknya, jangan dibaca. Kasus yang kedua, setelah tragedi pengeboman di Hotel Marriott Jakarta, tanggal 17 Juli 2009, hampir setahun yang lalu, seorang aktivis pernah berkomentar bahwa dalam utama di balik pengeboman dan aksi terorisme adalah kelompok Wahabi. Betapa mudahnya orang mengeluarkan kata, tetapi betapa sulitnya mendatangkan hujah dan bukti yang nyata. Kasus yang ketiga, sebuah majalah pernah menulis bahwa aliran Wahabi adalah kepanjangan tangan orang-orang kafir Yahudi dan mendapatkan dana dari mereka untuk merusak Islam dari dalam dan memecah belah barisan kaum muslimin. Kasus keempat, sebuah buku pernah menulis bahwa Wahabi adalah aliran yang memonopoli kebenaran sehingga mengecap kafir setiap golongan yang selain dari golongannya. Ada buku yang ditulis oleh seorang yang menamakan dirinya Abu Salafi. Masya Allah. Tanda tanya, tanda petik, tanda betul. Baik, dia menulis sebuah kitab berjudul Madhab Wahabi, Monopoli Kebenaran dan Keimanan ala Wahabi.
Kasus yang terakhir, bagi orang yang mau membuka dunia maya, situs internet, di sana ada sebuah website yang mengkhususkan diri untuk menghujat Wahabi. Dia menurunkan artikel tulisan-tulisan yang semua isinya adalah bantahan kepada Wahabi. Oleh karenanya sedikit tulisannya judulnya mantap-mantap. Ibnu Taimiyah membungkam Wahabi. Ya, Ibnu Katsir membungkam Wahabi. Banyak. Ibnu Hajar ya menghabisi Wahabi. Ya, mantap-mantap banget. Demikian ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, beberapa gambaran mungkin tentang penilaian masyarakat kita terhadap Wahabi. Tapi yakinlah bahwa di balik adanya para penentang, di balik adanya orang-orang yang menghujat dakwah ini, kita harus yakin bahwa itu adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala hendak memenangkan kebenaran. Jangan kira adanya syubhat-syubhat seperti itu tidak ada hikmahnya. Perhatikan bersama saya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum." Sesungguhnya orang-orang yang membawa kedustaan itu adalah golongan dari kalian sendiri. La tahsabuhu syarran lakum. Jangan kamu menilai, jangan kamu anggap itu jelek bagi kalian. Bal huwa khairul lakum. Tetapi itu baik bagi kalian. Artinya, adanya orang-orang yang menebarkan kedustaan, celaan, hujatan terhadap dakwah salafiyah al-mubarakah, bukan berarti kemudian tidak ada hikmahnya. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak memenangkan dan menampakkan kebenaran. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala pernah mengatakan, termasuk sunnatullah apabila dia ingin menampakkan agamanya, maka dia membangkitkan para penentang agama. Lalu Allah Subhanahu wa taala memenangkan kebenaran dan melenyapkan kebatilan, karena kebatilan itu pasti akan hancur binasa. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah mengatakan, al-haqqu wa mansurun wa mumtahan fala ta'jab fahadi sunnatur rahmani. Kebenaran itu pasti menang, tapi dia akan mendapatkan ujian. Kebenaran itu pasti menang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Katakanlah kebenaran itu pasti menang, datang, dan batil akan lenyap. Tapi ingat, wa mumtahan, dia akan diuji. Kebenaran pasti diuji. Kebenaran itu kalau dia akan diuji, tetapi dengan diujinya kebenaran akan terlihat keasliannya. Semua dakwah akan diuji. Dakwah salafiyah diuji. Dakwah-dakwah yang sesat pun diuji. Tinggal kalau dia benar, maka dia akan tetap dengan gemerlapnya, tetap dalam kejayaannya, tetap dalam keindahannya, tetap dalam keasliannya seperti emas. Tatkala dia diuji, maka semakin nampak kebenarannya, semakin nampak keasliannya. Dan emas yang palsu, kalau diuji akan nampak kepalsuannya. Oleh karenanya kita tidak perlu khawatir. Tatkala banyak penghujat dakwah terhadap dakwah ini, tatkala banyak orang yang mencela dakwah ini, memusuhi dakwah ini, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti memenangkan. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hamba-hambanya. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti menolong hamba-hambanya yang beriman.